Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrin dengan NIM akhiran 194. Kita di sini akan belajar dasar Python untuk matkul pemrograman 4. Kita langsung aja. Pertama ada modularisasi program. Di sini ada modul. Modul itu file Python dengan ekstensi py yang berisi fungsi, kelas atau variabel yang bisa kita impor ke file lain. Oke, langsung kita ke contohnya aja. Nah, misalnya di sini saya punya file math.atil.py yang isinya seperti ini. Di sini bisa kita pergi ke file lain dan lakukan impor seperti ini. Nah, modul bisa diimpor seperti ini. Kita coba run. Hasilnya 7 dan 3. Itulah modul. Oke, kita lihat yang berikutnya. Berikutnya ada pkek. Pkek adalah folder yang berisi beberapa modul. Untuk bisa disebut pkek, folder tersebut harus memiliki file init.py. Gak harus sih, biasanya memiliki file init.py. Mari kita cek. Oke, ini dia modul pkek yang kita miliki. Pkek ini berisi beberapa modul. Kita coba jalankan satu modul. Di sini kita punya modul tambah. Gimana kalau kita jalankan di main? Di sini saya sudah siapkan. Kita tinggal ini dan kita coba jalankan. Hasilnya 7 untuk yang bawah, yang ini. Oke, itu untuk pkek. Berikutnya kita lihat lagi. Oke, berikutnya variabel scope. Di sini ada lokal dan global. Di sini ada lokal variabel yang dia berjalannya di dalam fungsi. Sementara yang global ini berjalannya di luar fungsi. Kita coba lihat contohnya. Di sini ada variabel scope. Nah, ini dia. Yang lokal ini berjalan di dalam def show. Walaupun variabelnya sama-sama X, tapi letak mereka berbeda. Mari kita coba run. Nah, nilai lokalnya 5, sementara nilai globalnya 10. Itulah variabel scope. Mari kita lihat berikutnya lagi. Oke, yang terakhir untuk modularisasi program ada special name. Di sini digunakan untuk identifikasi apakah file sedang dijalankan langsung atau diimpor. Kita lihat langsung contohnya. Nah, kita masuk ke modul special name. Ini saya sudah buat kode. Jika dia dijalankan langsung dari modul ini, maka yang keluar adalah file utils dijalankan langsung. Kita coba run. Nah, file utilsnya dijalankan langsung. Namun, bagaimana kalau kita jalankan dia di main.py? Sini saya sudah bikin. Kita aktifkan. Sudah import. Dan kita coba jalankan. Nah, file utilsnya diimpor sebagai modul halo. Nah, itulah special name. Kita beralih ke yang berikutnya saja. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke Object Oriented Programming atau OOP, dasarnya saja dulu. Yang pertama, di materi ada kelas dan objek. Dalam Python, kelas adalah blueprint atau cetakan, dan objeknya adalah hasil nyata dari kelas tersebut. Mari kita lihat contohnya.
di sini kita punya kelas mahasiswa dan objek M1. Kita coba running. Nah, dengan begini kita dapat membuat banyak objek dalam satu kelas. Mungkin itu kelasnya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, di sini ada instance method, yaitu metode dalam kelas yang aksesnya lewat self. Self itu merujuk pada objeknya itu sendiri. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita punya kelas mahasiswa dan instance method Sapa. Di sini objek M1 memanggil langsung instance method Sapa. Kita coba running. Nah, akan keluar, halo, saya mahasiswa. Mungkin itu saja untuk instance. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, yang ketiga ada konstruktor, yaitu metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat. Mari kita lihat. Nah, biasanya nama metodenya atau fungsinya itu ini garis bawah init garis bawah. Di sini objek M1 otomatis memanggil nama saat dibuat. Mari kita coba running. Nah, keluar hasilnya. Halo, saya manusia. Dia langsung menyapa. Kita beralih ke yang berikutnya saja. Oke, yang terakhir di sini ada property visibility, yaitu tingkat akses terhadap suatu atribut. Yang pertama itu ada public yang tingkat aksesnya langsung, bisa diakses secara langsung. Baru yang protect, tidak disarankan untuk akses secara langsung. Baru private yang tidak boleh diakses secara langsung. Kita coba contohnya. Nah, di sini ada 3 self nama Azwar yang public bisa diakses secara langsung, tidak disarankan dan sebaiknya dihindari. Baru yang private tidak bisa diakses secara langsung. Kita coba run dulu. Nah, bagian public sama protect bisa muncul Anwar TI. Tapi untuk yang protect seharusnya tidak disarankan, sebaiknya dihindari. Di sini kita akan coba yang private. Kita coba running. Nah, tidak bisa karena dia tidak bisa diakses secara langsung. Mari kita coba akses dia lewat, ada di sini saya buat instance method getNip sama setNip untuk menambah. Bentar, kita coba sembunyikan ini. Baru kita panggil yang bawah. Nah, di sini kita ngambil yang self-nip ini, tentu saja yang keluar akan ini. Baru ada percobaan untuk setnya. Kita ubah jadi ke 99. Mari kita coba lihat hasilnya. Nah, berhasil. Untuk yang private, kita bisa gunakan cara ini untuk mengambilnya. Oke, kita yang ke berikutnya saja. Berikutnya ada OOP lanjutan. Yang pertama ada class method. Ini adalah metode yang tidak bergantung pada objek, tapi langsung pada kelasnya. Kita lihat implementasinya langsung. Nah, di sini kita punya dekorator class method dan parameter pada kelasnya. Setiap kita menambah objek baru di sini, dia akan menambah otomatis jumlahnya. Kita coba nambah objek baru. Namanya D saja. Kita coba running. Nah, totalnya 3. Kita coba tambah lagi, sekali lagi.
namanya boot aja. Kita coba running. Nah, totalnya 4. Dia akan menambah sendiri. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya ada static method yang tidak butuh self atau class. Biasanya dipakai untuk fungsi yang berkaitan dengan kelas, tapi tidak perlu tahu kondisi kelas atau objeknya. Kita lihat contohnya. Static py. Nah, di sini tambah dapat dipanggil tanpa objeknya. Sebenarnya ini seperti fungsi biasa, namun dibuat dalam kelas seperti ini agar strukturnya lebih rapi. Kita coba running. Nah, outputnya pun keluar. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya inheritance, yaitu pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas anaknya. Kita lihat contoh inheritance. Di sini ada kelas induknya bernama orang. Nah, kelas anaknya mahasiswa ini mengambil semua dari kelas induknya orang. Dengan begini kita tidak perlu memanggil sapa berulang kali. Kita coba running. Nah, outputnya keluar. Halo, saya Siti. Nama saya adalah mahasiswa. Kita ke berikutnya lagi. Nah, yang berikutnya ada abstract method. Ini adalah metode yang dideklarasi di kelas induk, tapi harus diimplementasikan di kelas anaknya. Kita lihat implementasinya. Kita pakai modul ABC sama dekorator abstract method. Jika kita buat kelas hewan, tapi tidak memanggil suara di anakannya, maka Python-nya akan error. Ini memaksa kita untuk mengikuti struktur yang telah ditentukan. Kita coba running. Nah, meongnya keluar. Kita langsung ke yang berikutnya. Nah, yang paling bawah ada data class. Sangat berguna untuk kelas yang hanya menyimpan data tanpa banyak logika. Kita lihat langsung contohnya. Data class. Nah, kita tidak perlu menulis langsung init karena sudah ditulis langsung, sudah dibuatkan langsung oleh Python-nya. Ya, ini contoh yang sangat simpel, cocok untuk representasi data, untuk buat tabel. Kita coba running. Nah, keluar nama saya Nim. Itu dia data kelas. Kita lanjut ke bagian berikutnya lagi. Berikutnya lagi, teknik pemrograman lanjutan. Yang pertama ada non. Di Python, non adalah nilai yang kosong. Kita lihat langsung. Dia cuma nilai yang kosong. Cocok untuk menandai variabel yang belum terisi nilai. Ya, hanya kosong. Kita lanjut yang berikutnya saja. Nah, yang kedua ada pack dan unpack. Di Python, kita bisa menggabungkan beberapa nilai menjadi satu variabel, disebut packing, dan memecahnya disebut unpacking. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita punya angka 1, 2, dan 3, kita packing ke data, dan sebaliknya kita unpacking si data yang berisi A, B, C. Baru di bawah kita juga bisa unpack dictionary ke fungsi. Kita coba running. Nah, outputnya keluar 1, 2 sama yang dictionary-nya nama Ani umur 20. Kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Oke. Yang berikutnya duck typing dan structural typing. Duck typing artinya kalau sesuatu berjalan dan bersuara seperti bebek, maka kita anggap itu bebek. Itu umpamanya di Python kita tidak peduli tipe data, yang penting objeknya punya perilaku atau metode yang sesuai. Kita lihat contohnya. Nah, ini walaupun si bebek dan manusia ini punya kelas yang sama, tapi selama mereka menggunakan metode jalan yang sama, itu bisa digunakan. Kita coba run.
Nah, bisa. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Oke, yang paling bawah ada pattern matching. Intinya pattern matching itu kayak sebuah tebak-tebakan. Ya, si Python bakal ngecocokin inputan kamu dengan sebuah pola tertentu. Kita cobalah implementasinya langsung. Nah, di sini saya punya implementasi langsung. Kita coba running. Nah, kita coba masukin 2. Maka Python tahu kalau kita masukin 2. Karena di sini jika angka sama dengan 2, maka yang keluar 2 karena dia tahu. Namun bagaimana kalau dia tidak tahu? Kita coba running lagi. Kita angkat 5. Nah, yang keluar angka lain. Karena dia tidak tahu angka apa yang kita masukkan. Secara singkat itu pattern matching. Kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, saya akan bahas sedikit tentang exception dan debugging. Ada error, exception holding, docstring, error. Siapa sih yang nggak tahu error? Error itu mungkin sesuatu yang print. Misalnya kita langsung print angka, dia akan error karena dia nggak tahu angka itu apa, isinya itu apa. Gimana kalau kita kalau dia tahu angka itu 1, maka hasilnya akan 1. Nah, di sini di Python juga ada exception yang dimana kalau cara kita menangani error. Nah, di sini kita coba mencoba menjalankan angka ini, maka si exception-nya akan menangani jika ada error. Baru jika tidak ada error, dia akan keluar hasilnya. Kita coba running. Nah, kita coba masukin angka 10 dibagi 2. 5. Itu jika tidak ada error. Gimana kalau kita membuat sebuah 10 dibagi R? Apakah dia bisa? Nah, input harus angka. Exception-nya ini menangani errornya tersebut. Untuk docstring, ya docstring itu sebuah penanda, menandai apa itu. Kita bisa melakukan menandai sebuah angka di sini. Angka. Kita bisa gunakan ini juga, pagar, sebagai penanda. Mungkin exception dan debugging ini terlalu singkat ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, Jess. Kita di sini kita akan bahas file dan CLI. Di dalam file kita bisa baca dan tulis file. Python punya fungsi open untuk buka file. Kita bisa membacanya dengan R, menulisnya dengan W, atau menambahnya dengan A. Di file juga kita bisa buat dalam format CSV dan JSON. Kita akan bahas juga sedikit tentang CLI argument. Kita langsung ke implementasinya saja. Nah, di sini saya sudah menulis untuk file txt-nya nanti. Oh ya, untuk baris keduanya, halo dunia, selamat pagi. Kita coba running saja. Ini untuk membacanya. Nah, outputnya keluar, file txt-nya jadi. Gimana kalau dalam format CSV? Di sini kita membuat format mahasiswa.csv dengan nama dan NIM saya. Kita running, outputnya keluar, CSV-nya jadi. Berikutnya kita coba yang di JSON. Kita langsung running saja.
outputnya keluar, JSON-nya jadi. Kita bahas juga sedikit tentang CLI. Yang keren di sini CLI bisa ngemanggil membuat inputan langsung dari terminalnya. Kita coba tulis Python, nama filenya CLI rgs.py. Kita ucapkan halo. Harusnya yang keluar argumen pertamanya itu halo dan nama filenya. Kita coba running. Aduh, apa nih? Apakah ada salah penulisan? Python CLI rgs.py halo. Nah, yang keluar nama filenya adalah file modul CLI rgs dan argumen pertamanya halo, yang dimana halo ini inputan yang kita taruh langsung dari terminalnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke yang berikutnya lagi. Teknik lanjutan dan konsep tambahan. Mungkin konsep-konsep ini, teknik-teknik ini akan berguna untuk kalian. Yang pertama ada datetime. Python punya modul datetime untuk ngatur tanggal dan waktu. Kita lihat sedikit tentang modul ini. Datetime. Nah, kita pakai datetime-nya, baru kita cek waktu sekarang. Kita coba. Nah, waktu sekarang tanggal 7 bulan 7 2025 dengan jam sekarang 12:15. Modul ini akan berguna untuk kalian. Kita lihat fungsi dan teknik lainnya. Oke, berikutnya ada enumeration. Enum digunakan untuk menyimpan daftar pilihan tetap yang memiliki nama. Kita lihat implementasinya. Di sini kita pakai enum. Kita print status aktif, yang dimana outputnya akan status aktif. Kita print name-nya, yang dimana namanya aktif. Kita print nilainya, yang dimana nilainya 1. Running, outputnya keluar. Ini cocok untuk buat semacam mungkin jenis kelamin, untuk buat status role lah. Kita lihat teknik lanjutan berikutnya. Berikutnya kita masuk ke eval dan exe. Eval dan exe digunakan untuk menjalankan kode dari string. Kita lihat implementasi langsungnya aja saya. Eval dan exe. Nah, di sini dilihat dari sini eval cocok untuk ekspresi kode yang sederhana. Sementara exe cocok untuk kode panjang seperti looping. Kita coba running. Nah, outputnya seperti ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, berikutnya kita ke iterable dan iterator. Di Python, iterable itu semua yang bisa di loop pakai for, kayak list, tuple, string. Nah, sementara iterator itu adalah objek yang punya metode next dan iter. Kita lihat contohnya. Iterable. Nah, di sini ada iterable yang menggunakan list. Kita ubah dia, implementasi dia ke iterator, baru di sini ada penggunaan iteratornya. Kita coba running. Outputnya seperti ini. Secara singkat mungkin itu untuk iterable dan iterator. Kita lanjut ke yang terakhir. Oke, yang terakhir ada generator dan yield. Generator adalah cara membuat iterator dengan lebih simpel dan hemat memori. Pakai yield. Kita lihat implementasinya. Nah, dilihat di sini setiap kali yield dipanggil, Python diam sejenak hingga dipanggil lagi. Kita coba running. Nah, 0, 1, 2,
Ini cocok untuk data besar, seperti untuk streaming dan sebagainya. Kita lihat lagi. Terima kasih. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.